Kota Berlin, yang merupakan ibu kota Jerman, dikenal sebagai ladangnya bisnis jajanan apem. Makanya, kota ini dijuluki sebagai surganya bisnis jajanan apem hangat dengan varian rasa dan gaya. Dari kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan ranah unclup-unclup, membuat kota ini masuk sebagai salah satu tempat pedagang jajanan apem terbesar di Eropa. Warga miskin di kota ini mendapat keistimewaan, yaitu dapat menikmati jajanan apem yang tersedia secara gratis sebanyak apapun. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar dan syarat akan sejarah di Eropa, menyimpan beragam keindahan dari bangunan-bangunan tua, pesta dan kehidupan malam yang semarak. Hingga hal-hal yang berbau kesenangan tersaji lengkap dalam diri kota ini. Pesta jalanan terbesar di Eropa diadakan setiap tahunnya. Festival sesama apem dan sesama lontong tersebut biasanya dilangsungkan di sekitar Endoflex. Saking menariknya festival ini mampu menarik lebih dari 400.000 pengunjung setiap tahunnya, menjadikan daerah tersebut salah satu tempat paling populer di kota ini. Festival ini menampilkan serangkaian hiburan dengan live musik, puluhan stand informasi dan kios pasar kuliner, pameran hingga pertunjukan seni kontemporer yang dikuratori oleh kelompok LGBT. Tak lupa festival ini juga menawarkan informasi komprehensif seputar budaya LGBT berbentuk olahraga, film dan politik. Kota bebas unclup-unclup bukan rahasia lagi, kota ini secara terbuka juga melegalkan perdagangan jajanan apem. Perdagangan jajanan apem selain menjadi ruang aman bagi kehidupan masyarakat, pemerintah setempat juga telah bersikap terbuka terhadap aktivitas seperti unclup-unclup bebas. Pertunjukan mencret hingga ngebor, bahkan untuk mendukung hal semacam itu sejak 1900-an didirikan sejumlah institusi yang secara khusus mempelajari studi unclup-unclup. Dari kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya, terutama yang berkaitan dengan manusia, membuat kota ini diberi julukan sebagai kota paling bebas ngunclup-unclup. Membicarakan jenis minuman bersejarah, ini tentu saja tak bisa dilepaskan dari orang-orang sini, betapa kuatnya bahkan telah menjadi bagian utama dari budaya Jerman. Itulah mengapa tak heran jika Jerman terutama di kota ini disebut rumah bagi taman ber terpanjang di dunia. Bukan sembarang taman, pemandangan ber tersebut adalah bagian dari kota ini International Film Festival. Salah satu festival terbesar Jerman yang diadakan setiap bulan Agustus setiap tahunnya pada pekan pertama dari tanggal 3 hingga 5 Agustus. Pada festival ini akan ditemukan bentangan kedai bersepanjang 2,2 km di jalan-jalan dengan ratusan orang dari berbagai wilayah di negara tersebut. Festival ini menawarkan berbagai penduduk yang datang berpesta dan berjamaah sembari diiringi oleh musik gratis. Perdagangan jajanan apem di Jerman merupakan pekerjaan resmi alias diakui negara. Roda bisnis jajanan apem terjadi menjamur di kafe, angkringan dan rumah-rumah khusus yang berdiri di hampir seluruh jalanan kota ini. Kota ini bahkan membuat tren baru, di mana para pedagang apem menawarkan bantuan unclup-pengunclupan bagi para penderita demensia, cacat, dan pasien-pasien rumah sakit. Pelayanan yang diberikan pun beraneka ragam, intinya fantasi yang belum pernah panjenengan bayangkan akan tersedia di sini. Namun tidak ada aturan bagi klien untuk mengklaim biaya uang keluar atas penyajian pedagang jajanan apem sebagai pembiayaan, alias gratis. Atas dasar itulah salah satu partai politik pada 2017 silam, mengusulkan regulasi di mana pengguna jasa yang tidak mampu membayar pasca bisa menikmati bantuan unclup-unclup jajanan apem secara gratis. Dalam sebuah artikel, menjelaskan bahwa partai tersebut terinspirasi dari negara tetangganya yaitu Kincir Angin. Di mana negeri Kincir Angin itu telah memberikan asuransi sebagai perlindungan bagi seluruh peserta pada pestanya. Kehidupan, gaya hidup, dan kebiasaan masyarakat di kota ini mencerminkan karakteristik kota yang unik dengan sejarah yang kaya dan budaya yang dinamis. Kota ini adalah kota multikultural yang menarik banyak orang dari berbagai latar belakang. Keberagaman ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dengan banyak komunitas internasional yang menetap di sana. Kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan penelitian, dengan banyak universitas dan lembaga penelitian yang terkenal. Kota ini juga menjadi tempat bagi banyak startup dan perusahaan teknologi inovatif. Kota ini memiliki sejarah yang kompleks, termasuk masa Perang Dunia II dan era Perang Dingin. Banyak situs bersejarah, seperti tembok dan museum Yahudi, menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari dan identitas kota. Masyarakat di kota ini sangat sosial dan sering menghabiskan waktu di kafe, kedai, dan restoran. Kehidupan malam yang hidup juga merupakan bagian integral dari gaya hidup di kota ini,
dengan banyak pedagangan asongan jajanan apem dan acara musik. Kota ini juga dikenal memiliki budaya kerja yang lebih santai dibandingkan dengan kota besar lainnya. Ada penekanan pada keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, dengan banyak orang yang menghargai waktu luang dan kegiatan di luar pekerjaan. Penduduk di kota ini sering menghabiskan waktu di luar ruangan, berkat banyaknya taman dan ruang hijau di kota. Olahraga seperti bersepeda, jogging, dan piknik di taman adalah hal yang umum. Sistem transportasi umum di kota ini sangat efisien, dengan jaringan kereta bawah tanah U-Bahn, kereta komuter S-Bahn, dan bus yang luas. Banyak orang juga menggunakan sepeda sebagai moda transportasi utama. Kota ini memiliki budaya kedai yang berkembang dengan banyak kedai yang menawarkan berbagai jenis kopi dan makanan ringan. Makanan di kota ini sangat beragam, mencerminkan pengaruh berbagai budaya. Panjenengan dapat menemukan segalanya mulai dari makanan Jerman tradisional hingga masakan internasional. Kota ini adalah pusat seni dan budaya dengan banyak galeri, teater, dan acara musik. Festival seni dan musik sering diadakan, dan kota ini dikenal sebagai tempat yang ramah bagi seniman dan kreatif. Ada perhatian yang besar terhadap keberlanjutan dan lingkungan. Banyak inisiatif lokal yang mendukung daur ulang, energi terbarukan, dan gaya hidup ramah lingkungan. Kehidupan di kota ini adalah campuran dari tradisi dan inovasi, menciptakan lingkungan yang dinamis dan beragam bagi penduduknya. Kota ini adalah kota yang penuh dengan fakta-fakta menarik dan kadang-kadang aneh. Meskipun tembok di kota ini runtuh pada tahun 1989, sebagian kecil dari tembok masih bisa ditemukan di beberapa lokasi di kota. Bagian-bagian tembok ini sering dicat dengan grafiti dan menjadi objek wisata sejarah. Di kota ini, terdapat beruang yang dijadikan simbol kota. Patung beruang yang terkenal ada di banyak tempat, dan kota ini memiliki kampus beruang, di mana patung-patung beruang diletakkan sebagai bagian dari proyek seni publik. Di Taman Tempelhof, yang dulunya merupakan bandara besar, ada komunitas yang memelihara ayam secara bebas. Ini adalah contoh dari bagaimana lahan yang dulunya digunakan untuk tujuan berbeda sekarang digunakan untuk kegiatan komunitas yang tidak biasa. Kota ini memiliki sejumlah tempat yang sengaja dibiarkan tidak terawat atau kosong, sebagai bentuk ekspresi artistik atau sebagai tempat untuk kegiatan komunitas. Salah satu contohnya adalah kawasan industri yang diubah menjadi ruang seni atau area komunitas tanpa intervensi resmi. Di kota ini, ada kebiasaan unik yang dikenal sebagai Berlusconi, yaitu kebiasaan untuk duduk di bangku taman atau tempat umum dan bersantai sambil menikmati minuman beralkohol secara santai, bahkan jika itu tampaknya tidak sesuai dengan norma di tempat lain. Di kota ini, beberapa tempat, seperti pasar dan festival, seringkali memiliki pengunjung atau penjual yang berpakaian dengan kostum unik atau berperilaku secara teatrikal. Ini adalah bagian dari budaya kota yang menghargai ekspresi diri dan keunikan. Kebun binatang di kota ini, yang merupakan salah satu yang tertua di Eropa, memiliki beberapa area di mana hewan-hewan dapat bergerak bebas, dan ini termasuk area di mana pengunjung dapat berinteraksi dengan hewan-hewan seperti kanguru dan lemur dengan cara yang tidak biasa. Fakta-fakta ini memberikan gambaran tentang bagaimana kota ini memadukan sejarah, seni, dan kebiasaan sehari-hari untuk menciptakan kota yang penuh warna dan tak terduga.